Di sini saya akan menemani Anda untuk mengelilingi Museum History of Java. Perlu diinformasikan, di museum ini terdapat 4 ruangan. Ruangan yang pertama adalah ruang teater untuk menonton film. Ruangan yang kedua adalah ruang koleksi untuk melihat koleksi-koleksi. Ruangan yang ketiga adalah ruangan 3D untuk menonton film animasi yang menceritakan tentang kasih sayang seekor induk dinosaurus. Dan ruangan yang keempat adalah ruangan diorama untuk berfoto-foto. Kemudian di lorong 1 ini menceritakan tentang migrasi besar ke Australasia. Jadi, zaman dulu nenek moyang kita berasal dari bangsa Melayu kuno, khususnya bangsa Dongson Vietnam dan Yunan Cina. Pada saat itu masih zaman perunggu. Mereka ke Nusantara melalui jalur laut dengan membawa peralatan seperti ini. Di atas ini ada kapak. Kapak ini digunakan untuk ritual dengan hiasan motif yang dianggap mampu menghadirkan kekuatan magis. Selanjutnya di sini ada kapak perunggu, biasanya digunakan dalam ritual kepercayaan, fungsinya sebagai simbol pengorbanan. Kemudian di bawah sini ada patung. Patung ini merupakan patung bekal kubur yang diyakini sebagai pengantar roh untuk mengantar masuk ke alam nenek moyang. Patung ini ditemukan di laut sehingga ditumbuhi banyak karang-karang secara alami. Kemudian di belakang sini ada wadah perlengkapan manik-manik sebagai kelengkapan ritual kepercayaan pada masa itu dengan simbol merak yang menunjukkan keindahan, kemuliaan, dan keagungan. Selanjutnya di depan sini ada patung perunggu yang berbentuk anjing. Patung ini biasanya digunakan sebagai mainan anak-anak yang dianggap sebagai sosok penjaga. Selanjutnya di bawah sini ada kapak perunggu. Kapak perunggu ini fungsinya untuk menggali umbi-umbian di bawah tanah. Selanjutnya ada wadah perlengkapan untuk ritual kepercayaan. Kemudian selanjutnya kita akan melihat agama dan kepercayaan tertua di Pulau Jawa, yaitu agama Kapitayan. Pemeluk agama Kapitayan sudah percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Saat ini agama Kapitayan diwariskan sebagai agama kejawen di Pulau Jawa. Hal ini ada contohnya adalah dolmen. Dolmen adalah meja batu tempat meletakkan sesaji yang dipersembahkan kepada roh nenek moyang. Kemudian di bawahnya ada menhir. Menhir biasanya didirikan secara tunggal atau berkelompok. Selanjutnya ada punden berunda. Punden berunda adalah terapi ganda yang mengarah pada satu titik. Kemudian ada 2 tokoh yang dipercaya mengantarkan agama Kapitayan ke Nusantara, yaitu tokoh Semar dan Togog. Tokoh Semar adalah tokoh putra dewa yang bijaksana, sedangkan Togog adalah putra dewa yang kurang bijaksana. Seperti ini Semar, kalau yang ini Togog. Selanjutnya kita akan melihat peninggalan-peninggalan pada masa Hindu-Buddha. Jadi yang di sini ada guci perunggu. Guci ini adalah guci untuk menyimpan abu orang mati. Selanjutnya ada lentera dengan motif Arjuna yang menunggang Buddha. Kemudian ada wadah untuk menyimpan minyak terbuat dari perunggu. Selanjutnya ada kendi. Kendi ini biasanya untuk menyimpan air. Kemudian ada patung Dewa Wisnu bertangan 4 dengan memegang lonceng. Selanjutnya ada Pataka. Pataka itu adalah peninggalan kerajaan Singasari. Selanjutnya ada nampan yang bermotif geografis yang berukuran besar. Kemudian ada Mamaki atau Tara yang dikenal sebagai Dewi Kebebasan. Kemudian ada lampu minyak. Lampu minyak ini bermotif burung Garuda. Kemudian di sini masih juga peninggalan-peninggalan hidup Buddha yang biasanya digunakan sebagai upacara keagamaan di Pulau Jawa. Ini contohnya masih ada tempat hiasan, jadi tempat hiasannya dulu seperti ini. Kemudian ada sebuah model gapura kayak gini. Kemudian ada kamandalu. Kamandalu itu adalah wadah tempat untuk tirta amera atau wadah air keabadian. Kemudian ada patung Ganesha bertangan 4. Selanjutnya ada nampan berukuran besar bermotif geometris yang kayak tadi. Terus selanjutnya ada lampu minyak kelapa yang digunakan sebagai penerangan zaman dahulu. Kemudian ada simbol bagi biku agama. Jadi ini simbolnya kayak gini. Terus kita masih menuju masih peninggalan zaman dulu. Ini adalah timba air untuk menimba air zaman dahulu. Kemudian ada lentera dengan motif Dewi Uma yang digayuti oleh anak-anak.
Kemudian ada lentera perunggu sebagai penerangan. Ini bermotif Dewi Tara yang meminta burung kecil untuk informasi. Kemudian di sini ada genta. Genta itu adalah lonceng dengan motif-motif kayak gini. Ini biasanya digunakan dalam upacara keagamaan. Selanjutnya kita akan menuju pavilion keraton. Sebelumnya di lorong 2 ini menceritakan tentang peninggalan-peninggalan kerajaan di Jawa, yaitu Kerajaan Mataram, dan ada juga penyebaran agama Islam di tanah Jawa, contohnya Syekh Maulana Ibrahim. Selanjutnya di lorong 3 ini menceritakan tentang awal kejayaan Mataram dan masuknya agama Islam di Wali Songo, agama Islam yang dibawa oleh Wali Songo. Ini juga ada tata upacara, ada Jawa Tengah, ini seperti ini tandanya. Terus kemudian di lorong 4 ini menceritakan pengaruh Islam dalam tradisi masyarakat Jawa. Selanjutnya di lorong 5 ini menceritakan warisan budaya keris di Pulau Jawa, dan juga ada koleksi-koleksi keris sama wayang-wayang. Kemudian selanjutnya, selamat datang di ruang pavilion keraton. Jadi tempat ini merupakan tempat koleksi-koleksi dari Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Di sini merupakan peninggalan-peninggalan dari Kasunanan Surakarta, yaitu di sini contohnya ada lukisan Kasunanan Surakarta. Kemudian ada juga gelas-gelas. Jadi gelas ini digunakan pada masa pemerintahan Pakubuwono ke-10. Kemudian ada juga di sini gelas kristal, wadah kristal, merupakan peninggalan-peninggalan dari Kasunanan Surakarta. Selanjutnya di sini juga ada kursi. Kursi ini merupakan kursi kekuasaan Mangkunegara. Kemudian di sini juga ada contoh helm-helm. Kemudian ada juga gelas-gelas zaman dahulu yang dipakai, sisir, kemudian sendok-sendok. Dan di sini juga ada contoh-contoh piring peninggalan Kasunanan Surakarta. Kemudian di sini juga ada Kadipati Praja Mangkunegara. Kemudian di sini ada Sumbu Filosofi Keraton Yogyakarta. Kemudian selanjutnya di sini kita akan menuju koleksi-koleksi Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat. Di sini ada contohnya buku. Jadi buku ini merupakan buku tata cara pelantikan pada masa Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Pakualaman ke-10. Kemudian juga ada mangkok, kemudian ada tutup makanan zaman dahulu. Kemudian juga ada buku-buku sejarah tentang Sultan Hamengkubuwono. Kemudian di sini juga ada contoh gelas, contoh piring-piring. Kemudian ada juga foto-foto Sultan Hamengkubuwono dan juga contoh peringatan hari meninggalnya Sultan Pakubuwono. Kemudian di sini juga ada gelas merchandise Sultan Hamengkubuwono yang digunakan pada waktu upacara tertentu. Kemudian ada juga gelas-gelas piring peninggalan-peninggalan Keraton Yogyakarta. Kemudian selanjutnya berakhirlah sudah perjalanan kita mengelilingi Museum History of Java.